Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Hartati, kelas akuntansi A, NIM 206200011. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika organisasi beserta contoh perusahaan dan bentuk penerapannya. A. Tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Kemudian yang B, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial ini ada 4. Yang pertama ada strategi reaktif. Strategi reaktif adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial, cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua ada strategi defensif. Strategi defensif adalah strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggulangan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Dan yang keempat ada strategi proaktif. Strategi proaktif adalah perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah berbagai dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. C. Pengertian etika organisasi. Sebelum ke pengertian etika organisasi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu etika. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani ethikos yang berarti timbul dari kebiasaan-kebiasaan. Dan secara umum, etika adalah aturan yang mengenai suatu norma atau sikap perilaku seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk. Kemudian pengertian dari etika organisasi itu sendiri adalah pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi yang pada akhirnya akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. D. Nilai personal sebagai standar etika. Pertama, nilai values adalah pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Kemudian yang kedua, nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. E. Konflik nilai. Konflik nilai ini terdiri atas 3. Yang pertama ada konflik intrapersonal, pada dasarnya terjadi di dalam individu dan antar individu. Kemudian yang kedua, konflik individu organisasi. Konflik individu organisasi ini pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada konflik antar budaya. Konflik antar budaya ini pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi
yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Yang F, contoh perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Salah satu contohnya adalah perusahaan PT Rekobana Abadi. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Berau yang didirikan pada tanggal 19 Februari 1981. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perusahaan pasti menjalankan yang namanya tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Sama halnya juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Perusahaan ini juga menjalankan yang namanya tanggung jawab sosial dan etika organisasi. Kemudian bentuk penerapannya pada perusahaan. Di sini kita akan membahas tentang bentuk tanggung jawab sosial pada perusahaan itu sendiri. Yang pertama ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Sebelum memikirkan pihak luar, ada baiknya untuk menomorsatukan rasa aman dan nyaman kepada karyawan, seperti memberikan perlakuan yang adil, kesempatan untuk berkembang, serta pelatihan yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan diri. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika bicara soal ini, di mana tanggung jawab itu sendiri bukan selalu terikat atau terkait dengan penyediaan produk atau jasa, namun juga bagaimana perusahaan dapat menghasilkan produk atas jasa yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar serta tidak menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Jangan hanya karena keinginan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar, membuat perusahaan tidak peduli lagi terhadap lingkungan sekitar. Perhatikan untuk tidak membuang limbah sembarangan, mencegah penggunaan bahan berbahaya, hingga mencegah polusi di sekitar tempat usaha. Yang keempat ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Selain hal-hal di atas, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan seperti bagaimana tanggung jawab kepada pemegang saham. Jika perlu libatkan setiap pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Dalam hal ini tentunya tanggung jawab sosial menjadi solusinya, di mana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana, pendidikan, infrastruktur, atau keperluan lainnya yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Yang keenam ada tanggung jawab sosial kepada kreditor. Sudah seharusnya bagi perusahaan untuk memberitahu pada kreditor jika saat itu sedang mengalami masalah keuangan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kreditor serta etika yang baik dalam berbisnis. Nah, itu tadi materi tanggung jawab sosial dan etika organisasi beserta contoh perusahaan dan bentuk penerapannya yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.